Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah miniatur dari 11 bulan sebelumnya. Maka seperti apa kita di 11 bulan sebelumnya, sesungguhnya hampir bersamaan seperti apa kita di Ramadan ini. Tentu yang kita inginkan adalah adanya perubahan. Dan Allah menuntun dan mengarahkan kita atas segala aspek di Ramadan ini untuk adanya perubahan. Perubahan yang kita maksud adalah grafik amal kita naik, kualitas dan kekokohan iman kita makin tertancap. Sehingga kemudian apa yang Allah sampaikan di akhir surah Al-Baqarah ayat 183 itu menjadi sebuah kenyataan. La'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Maka paling tidak ada dua hal yang menjadi standar atau tolok ukur bagi kita sebagai miniatur itu. Yang pertama adalah tentang kesolehan secara pribadi atau soleh individual. Allah dan Rasul-Nya menuntun kita untuk senantiasa memanfaatkan hari-hari Ramadan ini untuk perubahan diri kita ini dengan amalan yang sifatnya fardhiyah, sifatnya secara pribadi. Artinya adalah kualitas kita di hadapan Allah sangat ditentukan oleh ketahanan kita dan kesabaran kita untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan Ramadan. Tentu tidak hanya amalan wajib, puasa ini. Karena memang puasa ini adalah karena Allah, untuk Allah, dan kemudian Allah yang akan membalasinya. Artinya kita dan Allah secara pribadi yang lebih tahu seperti apa kualitas ibadah puasa yang kita laksanakan. Tetapi juga banyak hadis Rasulullah SAW menuntun dan mengarahkan kita. Apakah kemudian dengan membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak solat-solat sunat kita, kemudian kita melaksanakan qiyamul Ramadan, yang intinya adalah pengokohan kapasitas secara pribadi diri kita masing-masing. Maka teruji kita mana yang lebih kokoh, mana yang lebih bertahan, atau kemudian dia kembali kepada seperti biasanya 11 bulan sebelumnya. Dan ini memang adalah miniatur. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kesolehan sosial. Maksudnya apa yang dikerjakan di Ramadan ini melibatkan muslim lainnya. Sejatinya juga 11 bulan sebelumnya kita sering berinteraksi bersama saudara kita sesama agama Islam, muslim, ataupun dengan yang lainnya. Maka di Ramadan itu akan naik grafiknya. Menunjukkan seperti apa jiwa sosial kita itu. Antara satu dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah menguatkan kepada kita bersama untuk adanya saling tolong menolong misalnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bahwa aspek penting antara satu sama lainnya ada unsur ta'awun. Tolong menolong satu sama lainnya. Tolong menolong untuk kebaikan kita. Tolong menolong dalam mendapat derajat takwa. Bukan kemudian tolong menolong untuk hal pemusuhan, apalagi melaksanakan aktivitas dosa. Kaum muslimin rahimakumullah. Prinsip kita bermuamalah itu hanya dua saja. Kita berinteraksi satu sama lainnya
sesama muslim ini, yang pertama adalah taqarrub ilallah. Bahwa prinsip kita membantu saudara kita, menolong saudara kita, mempermudah saudara kita, meringankan beban saudara kita, dan lain sebagainya adalah dalam rangka menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Karena satu sisi Allah menguatkan dengan hablum minallah, bagaimana kita dengan Allah, di sisi lain juga ada garisnya hablum minan nas, bagaimana kita menguatkan, mengukuhkan antara sesama manusia. Maka dia punya ketersinggungan yang erat bahwa ketika seseorang menolong orang lain, sesungguhnya posisinya waktu itu sedang berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Seperti tadi disebutkan, di masjid kita ini ada program takjil 200 sampai 300 orang untuk berbuka di masjid yang kita cintai ini. Maka akan ada orang yang memberi perbukaan. Kemudian ada orang yang menerima perbukaan. Lebih profesionalnya ada fasilitator yang menghubungkan antara orang yang memberi dan menerima. Rasulullah SAW memahamkan kepada kita semuanya bahwa orang yang memberi perbukaan, kemudian orang yang berpuasa itu berbuka dengan apa yang diberikannya itu, maka orang yang memberi perbukaan itu akan mendapatkan kebaikan, pahala semisal orang yang berbuka itu, tanpa mengurangi nilai pahala atau nilai kebaikan dari orang yang berpuasa itu setelah dia berbuka dengan perbukaan yang kita berikan. Ini sebenarnya tidak masuk kepada matik-matik manusia, tetapi Allah dan Rasul-Nya mendorong terus kepada kita supaya kita senantiasa untuk saling berbagi kebaikan ini. Apalagi kemudian saling bersedekah, memberikan sedekah, berinfak, dan di akhir-akhir Ramadan akan ada nanti zakat fitrah, lain-lain sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW memuji orang yang kemudian memberikan sedikit hartanya kepada orang yang membutuhkan, sampai kemudian fakir miskin, anak yatim pun bergembira sebagaimana bergembiranya kita ketika 1 Syawal. Karena bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan, farhatani, di shaim farhatani. Farhatun wahid, kegembiraan pertama itu adalah ketika dia berbuka puasa. Atau juga ada yang menerjemahkan indak iftar itu dengan 1 Syawal. Kebahagiaan kedua yang kita tunggu-tunggu dan adalah obsesi kita semuanya adalah al-liqa'ur rabb, bertemu dengan Allah. Bahkan bagi orang yang berpuasa itu ada pintu khusus yang disiapkan oleh Allah SWT di surga Allah nantinya, yang disebut dengan raihan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ada impact, pengaruh timbal balik atau kausalitas antara orang yang memberi dengan orang yang menerima. Kaum muslimin rahimakumullah, maka Ramadan ini memberikan kepada kita ruang, kesempatan untuk senantiasa mencerdaskan secara individual kita dengan kesolehan kita, kemudian mencerdaskan secara sosial dengan kesolehan sosial kita, sehingga menjadi sabiqun bil khairat. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan itu. Dan Allah memberikan skala prioritas kepada kita. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Berpacu larilah, bersegeralah, punya perencanaanlah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dari apa yang semuanya kamu kerjakan di dunia ini. Dan janganlah kamu lupa untuk kehidupanmu di dunia ini. Maka Allah punya cara pikir skala prioritas kepada kita. Karena memang akhirat itu adalah kampung kita sesungguhnya. Akhirat itu adalah tempat kita kembali sesungguhnya. Dan akhirat yang kita inginkan adalah ni'mal masir.
sebaik-baik tempat kembali. Maka untuk mendapatkan sebaik-baik tempat kembali itu harus ada investasi kita di dunia ini. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Ini adalah perkataan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Investasi ini terus kita kembangkan, terus kita berikan hattal maut, sampai kemudian kita kembali pada Allah SWT, dan berpisahnya kita dengan dunia ini dihantarkan dengan cinta kita, sayang kita, rindu kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik ketika terjadi sebuah negara Mesir, bahwa yang mengantarkan jenazahnya lebih dari 500.000 orang. Ternyata setelah diteliti dan dilihat kilas balik kehidupannya, ternyata dia adalah ulama besar yang senantiasa berbagi dengan masyarakatnya di kota Mesir waktu itu. Kemudian Allah memuliakannya dengan kematiannya, sehingga dia diantar lebih dari 500.000 orang. Kerinduan inilah yang kita inginkan kaum muslimin. Maka Allah ingin di Ramadan ini kita mendapatinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.